Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Nashkuru Allah ala ma an'amta bihi min hadhihi ni'am, ni'matul iman wa ni'matus sihhati wal afiyah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari sore menjelang siang menjelang sore ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat utamanya. Karena di siang hari ini kajian kita ini masuk pada hari Ramadan 25. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sudah masuk Ramadan ini sudah 25 hari. Berarti tinggal sisa beberapa hari saja Maret Ramadan. Zahabat Ramadan. Telah akan berakhir Ramadan, akan meninggalkan kita Ramadan. Mudah-mudahan kita 5 hari yang tersisa, khamsa ayamin Ramadan wa khamsa wa isrun ayam Maret. Jadi 25 hari sudah kita lakukan puasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada kajian kita yang ke-25 hari ini. Berarti kita sudah mau selesai program kita di Ramadan, 25 kali pertemuan. Walaupun buku ini masih belum selesai, ya mudah-mudahan kita bisa selesaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita niatkan bahwa Ramadan yang sudah kita laksanakan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sisa Ramadan yang akan kita masih terus jalankan, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa optimal, fokus menggunakan waktu di akhir-akhir bulan Ramadan. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita dalam konteks masih berada dalam suasana COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita, Allah segera menghilangkan wabah COVID ini. Alhamdulillah juga kita pada siang hari ini turun hujan. Mudah-mudahan hujan ini, hujan rahmat, bisa menghilangkan virus-virus yang sekarang ini masih terus menjadi sorotan dunia. Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita ini dibebaskan dari unsur riya, unsur takabur, unsur ujub, unsur-unsur pekerjaan-pekerjaan hati yang akan menghancurkan amal perbuatan kita jika kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min sab'i maubiqatil amal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan sebelumnya, karena kita setiap hari Sabtu dan Ahad itu memang kita jadwal untuk kampus. Jadi kita kembali lagi
di hari ke-25 Ramadan. Insya Allah di bab ini kita masuk pada pembahasan ruhaniyatus saumi. Ruhaniyatus saumi. Ini ada beberapa pasal. Pertama, ruhaniyatus saumi ini masuk dalam bab at-tasi, bab at-tasi' ruhaniyatus saumi. Al-awwal tilawatul Quran, wasani zikrullah, wasalis qiyamul lail, warabi'u tauzi'us sadaqat, al-khamisu sunnatul i'tikaf, as-sadisu adaul umrah, yang as-sabi'u lailatul qadri, as-saminu zakatul fitri, al-faslu tasi'u salatul id. Nah, di kajian kita kali ini di hari yang ke-25 kita akan berbicara tentang ruhaniyatus saumi. Jadi puasa dari tinjauan batin kita. Perbuatan yang dilakukan secara batin. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa puasa zohir itu menahan diri dari ma'kulat wa masyrubat min tulu'il fajr shadiq ila ghurubis syams. Itu sudah sepakat di pertemuan sebelumnya, sudah kita panjang lebar kupas. Termasuk kita sudah kupas tentang puasa-puasa yang wajib diqadha dengan puasa yang tidak wajib diqadha. Puasa-puasa tatawwu', puasa-puasa yang disunahkan, puasa yang diharamkan, puasa yang dimakruhkan, puasa yang diwajibkan. Itu semua sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di Sa'iratul Islam li As-Sa'id As-Sa'id Ashur. Nah, baki muhadharah. Jadi pertemuan selanjutnya itu ruhaniyatus saumi. Puasa anggota badan kita untuk mendampingi puasa zohir kita. Apa yang harus kita lakukan saat kita berpuasa? Mahiya afdalul a'mal fi syahri Ramadan. Begitulah kira-kira. Jadi perbuatan apa yang paling tepat, yang paling berkualitas, yang paling baik kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, ini musannif hadzal kitab pertama ia meruntun tilawatul Quran. Itu tilawah Al-Quran. Lalu zikrullah terus, ini kurang lebih ada 9. Insya Allah, karena di sini ada pembahasan terakhir al-faslu tasi' salatul Id. Salat Idul Fitri. Insya Allah mungkin akan kita jadikan kajian kita di penutupan nanti tentang bolehkah kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah? Bolehkah kita melaksanakan sholat Idul Fitri biduni khutbah? Kita sholat Idul Fitri tanpa khutbah. Bolehkah kita melaksanakan Idul Fitri dalam kondisi COVID di luar rumah? Ini insya Allah nanti kajian terakhir kita. Bagaimana cara yuhallil tahlilan sahihan an hadhihi al-qadiyah. Bagaimana kita menganalisa menganalisa dan memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Dalam kondisi Covid, apakah kita sholat jamaah di rumah, di luar, sedangkan Covid masih terus berjalan, atau kita di rumah?
Salat Idul Fitri. Nah, ini insya Allah nanti al-fasl tasi' ini masuk dalam bahasan bab ke 9 dalam salatul Id, salat Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian, mari insya Allah kita akan sama-sama kupas bagaimana ruhaniyatus saum. Syahrul Ramadhan huwa syahrul ruhaniyati wat tajalliyat. Fal muslimuna yantahizuna fursata hululi hadha syahri litanafusi ala ada'il ibadat imanan minhum bi anna syahra saumi huwa musimul khairi wal barakah wa yahtasuna al-asrul awakhiri min hadha syahr bil ijtihadi fil ibadati tashbihan bima kana yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ibadatu fil Islam tustawibu kayanul insani kulli fal muslimu ya'budunallaha awalan bil fikri wa bil qalbi wa bil lisani wa bid du'ai wa bis sam'i wa bin nazri wa bit tazawuqi wa bi syammi wa bil lamsi wa bil masyi wa hadhihi hiya liqauna hadzal yaum an ruhaniyatus saum. Bapak Ibu sekalian, puasa-puasa yang didampingi di siang hari itu harus selalu dilakukan dengan semua al-jawarih, semua anggota badan. Nampaknya menurut beliau ini, pertama bil fikri antariqi at-ta'ammuli fin nafsi wal afaq. Yang kedua bil lisani antariki zikri wa tilawati was sana'i wa du'ai wal istighfar. Yang ketiga bin nazri antariqati qiraatil Qur'an wa tazawwuqi antarikil aqli wasyarabil halal indal idraril ilaihi. Puasa Ramadan itu punya kekhususan. Khususnya di akhir-akhir Ramadan. Wa min khasaisi syahrul Ramadan al-mubarak iktsaru min tilawatil Qur'an. Wa min sunanin nubuwwah fi hadha syahri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan aktsaru qiraati lil Qur'an fi hada syahril mubarak. Kama kana alaihi salatu wassalam ajwadun nas wa aktsaru ma yakunu jawadan fi Ramadan hina ya'tihi Jibril alaihi salam li yuraji'a ma'hu abi ayatil Qur'anil Karim. Hatta ya'tihi Jibril alaihi salam li yuraji'a ma'hu ayatul Qur'anil Karim. Kita sudah sama-sama sepakati bahwa puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jawarihnya puasa, anggota badannya berpuasa, batinnya pun berpuasa. Kita sudah sepakat itu. Di pertemuan ini kita tidak bahas lagi soal itu. Sekarang yang kita bahas di pertemuan ini, apa saja perbuatan yang bisa mendampingi puasa Ramadan di siang hari untuk selalu menjaga kebugaran spiritual kita. Pertama, tilawatul Quran, baca Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan, bahkan mengkhususkan di hari-hari selama bulan Ramadan, utamanya di tanggal 20 Ramadan sampai dengan akhir. Disebutnya Ashrul Awakhir.
Rasulullah ajwadun nas, orang yang paling banyak berbuat kebaikan, orang yang lebih banyak menebar kebaikan, orang yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memfokuskan untuk membaca Quran. Bahkan kana alaihi salatu wassalam ajwadun nasi wa aktsaru ma yakunu jawadan fi syahr Ramadan hinayati Jibril. Jadi malaikat Jibril memurojaah, memberikan menyimak bacaan Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling banyak dilakukan di bulan Ramadan. Murojaah Rasulullah membaca Quran itu di bulan Ramadan. Fasabitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'al al-Qur'anul Karimu mazidan minal qiraati wal murajaati wa tadbir. Fa'tabara al-ulama'u qiraatal Qur'anil Karim fi syahri Ramadan iktidaan bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dan banyak sekali khatam dalam membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan. Seperti malaikat Jibril selalu memurojaah, mendampingi, menyimak apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan. Sehingga para ulama saleh itu iktidaan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada hal ini itu membaca Quran. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bahas mahwal Quranul alladzi nuzila min baitil izza ila samai dunia hatta wasala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bahas di kesempatan ini bagaimana Al-Quran berproses dari Baitul Izzah turun ke langit dunia, akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Karena kita fokusnya itu adalah qiraah fi Ramadan, fi akhir Ramadan. Jadi di akhir Ramadan ini, ayo ada 5 hari tersisa. Jika Bapak, Ibu, rekan-rekan, saudara, teman-teman yang belum selesai khataman Quran, silakan, masih ada waktu 5 hari. Silakan, 5 hari tersisa gunakan untuk selalu khatam Quran. As-salafus saleh, orang-orang ulama-ulama terdahulu, Masya Allah, mereka baca Quran di bulan Ramadan. Wa minhum, di antara mereka 3 hari hatam Quran, ada yang 1 hari hatam Quran, ada yang 1 minggu hatam Quran, ada yang 1 minggu 3 kali hatam Quran, ada yang 1 minggu bisa hatam Quran itu 4 kali, ada 1 minggu hatam Quran itu 5 kali, tergantung kebiasaan mereka. Maka kebiasaan itu iktidaan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tabiru ulama anna qira'atul Qur'anil Karim fi syahr Ramadan ajwadun da'watun syar'iyyatun wa sunnatun nabawiyatun. Malah ulama-ulama kita memberikan pernyataan bahwa baca Quran di bulan Ramadan itu sebuah syiar dakwah untuk mensiarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nususil ahadis allati tad'ul mu'min ila qiraatil Qur'anil Karim wa husni tadabbur qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini dalil-dalil nusus Qur'ani saja. Nusus Qur'ani, nusus hadis yang memperkuat bahwa sebaik-baik kita mencari ilmu, itu mencari ilmu Al-Quran. Sebaik-baik
kita mendermakan ilmu itu ilmu Al-Quran. Jadi man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala liqauli sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu lakum la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun wa kullu harfin asyara hasanat. Jadi tidaklah kalian membaca satu huruf dalam Al-Quranul Karim itu kebaikan. Setiap kebaikan di bulan Ramadan itu dibaca Quran itu dibalas 10 kebaikan. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu baginya itu 10 kebaikan. Dan seterusnya. Jadi tidaklah kita membaca kalimat alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, la taqra alif lam mim harfun bal al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin asyara hasanat. Jadi setiap 10 kebaikan itu setiap kebaikan dibalas 10 kebaikan. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlubuna kitaballahi wa yudarisunahu illa nuzilat alaihimus sakinatu wa ghasyiyahumur rahmah wa haqqaqatumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Jadi yang paling mulia, yang paling berkah, yang paling hebat, tidaklah berkumpul sebuah kaum di satu tempat, satu rumah, satu tempat, kecuali dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah itu. Maka dan membelajarkan Al-Quran di rumah itu atau di tempat itu. Maka ketika satu tempat dijadikan untuk baca Quran, untuk belajar Quran, maka akan Allah turunkan kedamaian di tempat itu. Maka bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian, jika nih ada rumah, tidak pernah rumah itu dibacakan Al-Quran. Maksudnya penghuni rumah tidak pernah baca Quran. Maka diibaratkan oleh ulama, oleh Rasulullah SAW, rumah itu bagaikan kuburan. Rubahlah rumah Anda itu jangan seperti kuburan. Ayo, qiraatul Quran, qiraatul Quran. Fa idza kanat qiraatu fa idza kanat qiraatu wa madrasatul Qur'anil Karimi amron ta'budiyan fa hiya aktsaru fi Ramadan li'annahu syahrul Qur'an. Karena Ramadan ini tidaklah dikatakan bahwa Al-Quranul Karim itu adalah perintah yang senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Quran pendidikan yang terbaik bagi kita untuk menaklukkan syahwat emosi kita. Emosi-emosi negatif ditaklukkannya dengan Al-Quranul Karim. Dengan baca Al-Quranul Karim. Nah maka bacaan Al-Quranul Karim ta'budiyan. Itu sebuah kebesaran Allah yang diberikan itu sebagai pahala ibadah. Nah, fahiya aktsaru fi Ramadan li'annahu syahrul Qur'anil Karim. Wa qad khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailan ayyuhan nas innahu qad azullukum syahrul mubarak. Azimun syahrun fihi lailatul qadri wa hiya khairun min alfi syahrin. Faradallahu siyamahu wa ja'ala qiyama lailihi tatawu'an faman tatawwa'a fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Masyaallah.
Jadi utamanya membaca Quran itu di bulan Ramadan. Kenapa itu utamanya? Karena Ramadan itu bulan Quran. Diturunkan Al-Quran. Diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kalau kita perlebar nih, tapi nanti insya Allah kita tidak akan jauh melebar karena nanti kita masuk kepada zikrullah. Jadi sekarang ini qiraatul Quran, Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara lagi ibadah yang terbaik di Ramadan ba'da saum Ramadan qiraatul Quran. Itu sudah tidak ada lagi tuh. Jadi kedudukannya yang paling pertama itu qiraatul Quran. Kenapa? Li'anna syahrul Qur'anul Karim fihi. Karena Al-Quran itu diturunkannya di bulan Ramadan. Rasulullah terbanyak murojaah dalam bacaan Qur'annya kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan. Ulama-ulama i'tibaran ala qaulil ulama semua sepakat bahwa Ramadan adalah sahrul khair lil Quran. Itu bulan yang paling tepat untuk kita membaca Quran di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sampaikan ketika mau masuk Ramadan, wahai manusia, telah datang untuk kalian bulan Ramadan. Datang nih Ramadan. Maka Ramadan itu bulan yang luar biasa. Karena di dalamnya itu ada Lailatul Qadri. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Allah wajibkan untuk kalian itu puasa di siangnya. Allah jadikan malam harinya itu qiyamul lail tatawuan, menjadi sunnah. Faman tatawwa fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman ada sab'ina faridah. Orang yang melakukan, orang yang berbuat amalan-amalan sunnah, maka di bulan Ramadan ini dijadikan amalan wajib pahalanya. Adalah kaman ada sab'ina faridatan fi masiwah. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ala sab'ina faridah. Itu 70 salat faraid. 70 salat wajib. Jadi man ada tatawwa'an kaman ada sab'ina faridatan fi masiwah. Jadi kita melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan terhitungnya itu menjadi amalan wajib, bahkan dilipat gandakan sampai dengan 70 kebaikan. Wa mimma yu'akid mudha'afatus sawbi li qiraatil Qur'anil Karim fi saumi Ramadan anna fil Qur'anil Majid ba'dul mujahadati wa khosatan annal badana murhikul asna isa'atis saum wal mujahada fil Qur'anil Karim tudha'afus sawab fadlan an anna fi hadha naw'an minas sabri wa takallufi masyaqqah. Jadi ternyata Quran itu ketika dibacakan oleh pemilik qori'nya di bulan Ramadan itu memberikan rasa mujahadah. Mujahadah yang akan diberikan mudha'af fil ajr. Akan terus dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nusus Qur'ani yang saya bacakan ini tentang pentingnya Al-Qur'anul Karim khususnya dibaca di bulan Ramadan. Bil khusus lagi di akhir Ramadan. Maka saya sampaikan yang kesekian kalinya, ayo teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum khatam Quran, silakan dihatamkan di bulan Ramadan. Silakan dihatamkan di bulan ini karena bulan ini adalah khairun wa barakatun, bulan yang penuh kebaikan dan penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan
bahwa puasa dan Al-Qur'anul Karim keduanya akan memberikan pertolongan kepada kita nanti di hari akhirat. Al-Quran, puasa, keduanya akan memberikan pertolongan kepada kita di hari akhirat. Seraya Al-Quran itu bisa berkata dengan lisan yang lantang. Ramadan, ia bisa bicara dengan suara yang lantang. Ini dalil bahwa Al-Quranul Karim ia bisa bicara di hadapan Allah. Puasa ia bisa bicara di depan Allah. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyamu, ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi fayasfi'an. Al-Quran, Ramadan, keduanya akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan yang berpuasa di hari kiamat. Seraya berkata, yaqulu siyamu, puasa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, mana tuh ta'ama wa syahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Ya Allah, orang yang berpuasa itu menahan makan, menahan syahwat di siang hari. Maka berikan syafaat kepada kami untuk memberikan syafaat kepadanya. Begitu juga Ramadan. Manatuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi fayasfi'an. Maka ia pun berkata, Quran seperti yang dikatakan puasa. Berikan kami syafaat. Maka qala Allah azza wa jalla fayasfi'ani, keduanya itu memberikan syafaat kepada orang yang membaca di hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa min sunani Rasulillah alaihi salatu wassalam fi Ramadan wal murattibatu bil Qur'anil Majid qiyamuhu wa tahajjuduhu fi ashril awakhir min Ramadan wa iltimasan lailatul qadril mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memberikan inovasi, terus memberikan semangat untuk membaca Quran di bulan Ramadan, bahkan ya tahajjadu fi asril awakhir. Ia selalu melakukan qiyamul lail tidak henti-hentinya sepanjang malam di bulan akhir Ramadan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para salafus saleh di saat akhir Ramadan mengingatkan keluarganya, anaknya, istrinya, saudaranya, selalu diingatkan, ayo bangun untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Karena membuat keistimewaan ibadah di bulan-bulan Ramadan. Jadi Al-Quran, puasa, itu keduanya memberikan syafaat kepada kita bagi orang yang berpuasa. Nah itu adalah amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Amalan yang harus kita yatamassak bihadzal amal, harus kita senantiasa lakukan perbuatan itu di bulan Ramadan, yaitu qiraatul Quran. Qiraatul Quran wa qiyamul lail. Para ulama semuanya sepakat, Masya Allah, orang-orang yang selalu mengharapkan ridha Allah dalam beribadah ini tidak akan menyia-nyiakan asrul awakhir min hadza syahr. Tidak akan pernah menyia-nyiakan akhir Ramadan pada puasa ini. Orang-orang yang taqarrub kepada Allah dipastikan mereka tidak akan lalai untuk melakukan ibadah di akhir-akhir Ramadan.
Jadi jangan kebalikan. Di awal Ramadan kita semangat puasa, semangat taraweh, semangat berjamaah. Tapi di akhir Ramadan itu semuanya sirna. Hilang. Tidak semangat lagi untuk berpuasa, tidak semangat lagi untuk qiyamul lail, taraweh, apalagi qiyamul lail, karena semua itu terbawa oleh imajinasi yang sekarang ini sedang terjadi. Dulu ketika kita masih puasa bukan dalam kondisi COVID-19. Kalau sudah di akhir-akhir Ramadan, ini lebih banyak kita ini memikirkan waktu-waktu untuk kebutuhan zohir dalam Ramadan. Sibuk dengan puasa, sibuk dengan lebaran. Dari mulai semua tradisi-tradisi yang dilakukan itu dilakukan sekuat tenaga. Menyampingkan kewajiban Ramadan. Ini tradisi yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Justru orang-orang soleh, salafus soleh, alladzina yatamassakuna hadzal din, orang yang selalu komitmen, orang yang selalu memegang agamanya, justru tidak pernah menyia-nyiakan waktu di akhir Ramadan. Jangan kita tancap gas di awal Ramadan saja. Bal aksar wa aksar. Bahkan kebanyakan kita itu agak sedikit berbalik. Dengan mereka orang saleh yang selalu mengharapkan ridha Allah di akhir-akhir Ramadan. Maka saya berpikir momen kita tinggal di rumah, ini sebetulnya momen yang paling tepat. Peluang kita untuk muhasabah. Peluang kita untuk introspeksi diri. Bahwa akhir Ramadan ini suasana yang kita hadapi sekarang mendukung sekali. Kenapa mendukung? Pemerintah tidak membolehkan atau melarang kita pulang kampung bagi orang yang mau pulang kampung. Semua akses jalan tol ditutup semua. Dengan ketatnya penjagaan, jangan sampai ada orang yang menerobos pulang kampung. Kondisi kita sekarang mal-mal lebih banyak tutup. Nah, momen-momen ini ayo jadikan momen untuk kita rujuk, muhasabah, introspeksi diri. Ini saat yang paling tepat untuk kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhir-akhir Ramadan. Nah, itu salah satu afdalul a'mal indallahi ta'ala ba'da saumi Ramadan fi Ramadan qiraatul Qur'anil Karim. Jadi aktivitas yang paling hebat, yang paling bagus setelah puasa Ramadan di bulan ini, di bulan Ramadan itu baca Quran. Beruntung bagi orang yang baca Quran dengan kapasitas ia bisa tadabbur. Beruntung orang yang punya kapasitas baca Quran dia bisa tadabbur ayatnya. Kata demi katanya. Uslubnya. Gaya bahasanya. Itu sudah masuk dalam rangkaian zauq Qur'ani bagi orang yang sudah mampu punya kapasitas, sudah levelnya sampai ke sana dalam baca Quran. Beruntung orang yang baca Quran hanya bisa membaca saja. Dia tidak mampu tadabbur. Dia tidak bisa ta'ammul. Dia tidak bisa berinteraksi dengan Quran. Itu masih dikatakan beruntung. Nah, bahkan yang yatakaka, yang terbata-bata pun masih beruntung. Kalau melihatnya Al-Quran.
membacanya Al-Quran. Maka walaupun orang yang baru mengenal Quran, baca Quran, yaqra'una bi qira'atah, walaupun terbata-bata dalam bacaannya itu, tetap mempunyai 2 pahala. Pahala pertama kesungguhannya mau belajar, itu pahala pertama itu. Yang keduanya pahala baca Qur'annya. Nah ayo. Maka dikatakan itu di muka itu sudah tersampaikan mana yang harus kita lakukan dalam ruhaniyatus saum wal ibadatu fil islami kayyanul insani kulli. Fal muslimu ya'budullah ta'ala bil fikri. Dengan tadi saya bilang dengan pemikirannya. Nah di sini bin nauzri an tariqi qiraatil Qur'anil Karim. Jika kita berpuasa, mata kita berpuasa, mendampingi puasa zahir. Kenapa saya selalu kaitkan dengan puasa zahir? Karena kalau puasa zahir itu yamna wal imsak an makulat wa masyrubat. Karena kalau puasa zahir gampang sekali kita mendeteksinya. Gampang sekali kita menyikapinya. Mudah sekali bagi kita menahan kalau puasa zahir. Karena menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dari sejak matahari, dari sejak fajr shadiq, imsak, sampai dengan ghurubus syamsi, maghrib. Itu gampang sekali. Mudah sekali dilakukan. Walaupun beberapa cara orang berpuasa menyikapi puasa. Tapi sepakat kita itu mudah. Bagi orang yang sudah terbiasa menahan perut dari lapar, puasa itu ringan sekali. Kalau hanya sebatas puasa itu menahan min masyrubat wa makulat. Tapi yang terpenting bagi kita bukan ke sana puasa kita itu. Puasa kita bagaimana kita bisa menyikapi puasa agar hati kita ikut berpuasa. Maka di sini dikatakan wan nazru an tariqi qiraatil Qur'anil Karim. Pandangan kita, mata kita yang paling tepat untuk digunakan dalam saat kita berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, mata ini gunakan untuk baca Quran. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisi hari kita dalam bulan Ramadan. Pertama adalah qiraatul Quran, itu baca Al-Quran. Karena kita ini ada 4 pasal ya, ada 9 pasal. Jadi saya hanya menyampaikan, saya hanya memberikan penjelasan. Semua itu, ayo kembali ke diri kita masing-masing. Itu di sana nanti mahalnya nilai sebuah hidayah. Walaupun disampaikan, kita dengar, kita lihat, kita simak beberapa asatir, bahkan semua guru-guru kita tentang utamanya baca Quran di bulan Ramadan. Tapi kalau hidayah belum sampai ke kita, tidak akan pernah kita lakukan. Susah, sulit kita laksanakan kalau itu bukan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita selalu berbuat baik, akhir dengan doa. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza laula alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Ya Allah, kalaulah bukan karena petunjuk-Mu, tidak akan bisa perbuatan baik ini kami lakukan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Semua apa yang kebaikan aku lakukan, ini semata-mata ini adalah petunjuk Engkau ya Allah. Jika Engkau tidak memberikan petunjuk kepada aku, kepada kami, maka tidak akan bisa dilakukan kebaikan itu. Jadi sunnah setiap kita melakukan amal kebaikan berdoa kepada Allah, seraya mengatakan kemuliaan Allah, seraya mengatakan mengagungkan kebesaran Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu yang dianjurkan saat kita berbuat kebaikan. Itu pertama Al-Quran. Jadi saya kembalikan lagi, beruntung orang yang bisa baca Quran dengan kapasitas keilmuannya. Beruntung orang yang baca Quran dengan tidak punya kapasitas untuk tadabbur, ta'ammul. Masih beruntung orang yang baca Quran walaupun ia terbata-bata bacanya. Tapi semua itu insya Allah kalau mengharap rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita terima nanti di hari pembalasan. Oke, itu pertama Al-Qur'an. Jadi kajian kita ini kajian yang membahas tentang Ramadan. Di dalamnya Ramadan itu tidak bisa terhindar dari Quranul Karim. Maka di antara sub ini adalah pasal tentang ruhaniyatus saumi. Oke, itu pertama Al-Quran. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus Al-Quran terus yurafiquna hatta nihayah. Mudah-mudahan Al-Quran terus mendampingi kita sampai pada kita kembali kepada Allah. Sampai kita menghadap Allah. Sampai kita tiba ajalnya. Ayo Al-Quran, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan terus kita dampingi dalam kehidupan kita. Baca Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, ma huwa akhlaqur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma huwa akhlaqul Mustafa? Ya Aisyah, Amirul Mukminin, Ummahatul Mukminin, istri baginda Rasul. Apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma huwa akhlaqul Mustafa? Apakah akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlaqul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Jadi apa yang semua ada di Al-Quran itu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertama Al-Quran. Jadi Bapak, Ibu, silakan. Masih kita punya waktu 5 malam atau 5 hari. Kalau puasanya itu 30 hari. Tapi kalau puasanya 29 hari, ya kita punya waktu malam 26, malam 27, malam 28. Nih. Sekarang kita 25, 26. Hitung aja 26 besok. 26, 27, 28. Kan 29-nya Idul Fitri 29. Kalau hitungan Ramadan 29 hari. Kita tidak punya kapasitas ke sana. Karena semua pemerintah yang akan melakukan isbat. Kementerian Agama, ayo. Mau lebaran itu Syawal jatuhnya tanggal 30 puasa ini genap hitungannya 30 hari. Ataupun puasa genap hitungannya 29 hari. Itulah bahasa nggak ada masalah buat kita. Yang terpenting itu bagaimana kita menyiapkan akhir-akhir Ramadan. Itu pertama qiraatul Quran. Ayo, saya selalu ingatkan ke Bapak, ke Ibu, teman-teman, saudara, ayo manfaatkan waktu ini untuk selalu kembali ke Quran di akhir Ramadan. Quran di akhir Ramadan. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat. Al-Quran akan berkata dengan suara lantang, ya Allah, mereka yang baca Quran di malam hari tidak tidur. Mereka padahal ngantuk sudah luar biasa, tapi mereka tahan.
ngantuknya itu karena membaca Quran. Maka di hari ini ya Allah, aku akan berbicara, syafi'ni fihi, berikan saya kesempatan, berikan saya syafaat, berikan pertolongan kepada saya untuk saya memberikan syafaat kepada orang yang baca Quran. Saya sampaikan lagi, ayo hari-hari terakhir kita baca Quran sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bagian selanjutnya setelah Quran. Pasal selanjutnya zikrullah, zikir kepada Allah. Min khasaisi syahrul Ramadan, al-iktsaru min zikrillah ta'ala wal azkar wal ad'iyah min fi mukhtalifil awqat wal munasabat. Taj'alul muslimu mawsulal qalbi bi rabbih wa radbil lisanihi bi zikrihi. Yaqulullahu ta'ala fi suratil Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wa yaqulullahu ta'ala fi suratil Jumu'ah, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Banyak sekali dalil-dalil tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya zikir kepada Allah. Doa itu zikir. Yu'addu zikrullah min a'zamil ibadat. Zikir kepada Allah itu termasuk rangkaian-rangkaian yang utama dalam beribadah itu. Allati yataqarrabu bihal 'abdu ila Allah ta'ala. Jadi waktu kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan berzikir kepada Allah. Mengingat Allah. Jika puasa kita ini dianjurkan untuk berzikir kepada Allah di asrul awakhir dan di bulan Ramadan, min a'mal syahri Ramadan, afdhalul a'mal ilallahi ta'ala fi syahri Ramadan. Pertama qiraatul Quran, yang kedua ad-du'a wa zikrullah. Zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah terhitung itu level tertinggi dalam berkomunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrab bihal 'abdu ila Allah taala wa khasatan fi Ramadan. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Li'anal maqsuda min tasyri'i li'annal maqsuda min tasyri'il ibadat fal ibadatu wal a'malu shalihatu jami'uha syuri'at li ajli iqamati zikrillah ta'ala fa'budni wa aqimis salata li zikri. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu min a'zamil ibadat. Jadi itu amalan yang harus kita lakukan di Ramadan. Zikir kepada Allah bisa yang tersirat, bisa juga yang tersurat. Yang terlihat kaun. Kita melihat alam di depan rumah, alam di depan rumah kita, begitu indahnya, ada pohon-pohonan, udara, semuanya. Jika kita berzikir kepada Allah, itu akan mendapatkan pahala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Lihat semua kondisi itu, agungkan Allah, besarkan Allah dengan melihat alamnya. Itu zikir kepada Allah. Nah, yang dimaksud juga dalam takhasus zikir di sini adalah tetap istighfar di antaranya. Ini di sini jelas sekali nih disampaikan oleh beliau dalam buku ini. Termasuk kita berzikir kepada Allah itu tidak terhitung bagaimana ragamnya. Jadi zikir kepada Allah. Ini dalam buku juga saya baca waqad zahaba al ulama'u ila anna zikrillahi huwa afdalu ma yashghulu bil insanu nafsi bihi insanu nafsu wa qad jaa
kasirun min adillatil lati tubayyinu fadlu zikri kaqauli ta'ala wadzakirina allaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Itu ulama-ulama memaparkan banyak sekali dalil-dalil tentang zikir kepada Allah. Kita tidak melebar dengan fokus membahas zikir karena saya batasi lagi, ini kita sedang membahas saum Ramadan. Di antaranya itu zikir karena masih ada bab-bab yang berikutnya harus kita baca. Jadi ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yazkurunallaha ta'ala illa qamu an masali jifat an misri jifatin himarin kana lahum syahwah. Jadi majlis orang yang duduk tidak menyebut Allah itu hampa tempat duduknya. Maka orang yang selalu berzikir kepada Allah di mana saja berada, tempat yang didudukinya pun itu menjadi berkah. Majalasa kaumun majalasa kaumun majlisan yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffat bihimul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu ta'ala fima indah. Tidaklah seseorang itu berduduk, kumpul di saat sebuah tempat, ia menyebut Allah kecuali malaikat memberikan rahmat, Allah memberikan keridhaan, dan Allah akan memberikan pujian pada orang di mana saja tempatnya. Momen kita sekarang banyak di rumah, ayo rumah gunakan waktu untuk kita zikir kepada Allah. Karena zikir itu tidak punya ta'yinul makan. Tidak ada tempat khusus dia. Artinya tidak boleh kita zikir kecuali di masjid. Kalau bukan di masjid nggak bisa, nggak ada. Jadi di mana tempat semuanya itu kalau kita sudah ta'alluq kepada Allah, kita sudah merobit kepada Allah, kita sudah selalu mengingat Allah, tempat di mana saja bisa kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ditopang kondisi kita sekarang lagi Covid. Dihadapi oleh Covid-19. Kita harus tahan diri selalu di rumah agar kita tidak bisa menular dan ditularkan penyakit itu. Jadi zikrullah. Jadi majalasa kaumun yazkurullahu azza wa jalla illa ghasyahumullahu rahmah wa zakarahumullahu ta'ala fi man indah. Tidaklah seorang berkumpul di satu tempat lalu ia zikir kepada Allah kecuali malaikat memberikan rahmat, maka dipenuhi dengan rahmat, Allah memberikan ridha kepadanya. Itu dalil-dalil yang terkait dengan zikir. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghudwati wal asyi bil ghudwati wal asyi. Surat Al-Kahfi. Al-Qur'an selalu mengatakan zikir karena memang kekhususan zikir ini menempati prioritas ketiga berarti kalau dalam buku ini. Jadi puasa, amalan puasa itu pertama baca Quran, selanjutnya doa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi ini sebetulnya antisipasi juga buat ibu-ibu yang sedang haid seperti atau bagi orang-orang yang tidak paham betul baca Quran. Jika ia tidak mampu untuk baca Quran dengan ada halangan syar'i, sedang haid seperti, maka dia berzikir kepada Allah itu menggantikan bacaan Qurannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saya bisa katakan di kesempatan kali ini, di tahun 2020 Masehi ini saya kira sudah tidak ada lagi kebijakan yang Allah akan berikan bagi orang yang tidak mampu baca Quran. Tidak ada sekarang. Dulu orang tidak baca Quran, tidak bisa baca Quran, tidak ibadah, diifa oleh Allah, dimaafkan. Karena mungkin dengan kondisi Islamnya juga belum begitu menyebar luas ke seluruh belahan dunia. Kalau sekarang kita tidak bisa baca Quran, dosa besar. Karena peluang itu semua tidak peluang-peluang untuk bisa baca Quran di depan mata kita semuanya. Jadi maaf, saya bilang maaf untuk Bapak Ibu sekalian. Tidak ada peluang, tidak ada lagi dalil, tidak ada lagi syawahid, tidak ada hujah. Nanti kita di hadapan Allah, kalau kita ditanya, kenapa kamu tidak bisa baca Quran? Nah, itulah dia hujah, dalil bahwa di saat sekarang ini kita, saya pikir sudah tidak ada lagi ampunan-ampunan kata maaf bagi orang yang tidak bisa baca Quran. Ayo. Karena ini peluangnya, momennya, semua adawatnya ada di hadapan kita. Melalui pengajian, melalui kajian, melalui belajar online, bertanya, mau betul Ustaz berapa? Zaman sekarang kita tidak akan kehabisan orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka jangan sampai kita di zaman modern ini tidak bisa baca Al-Quran. Ayo. Bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sudah muslim, orang Islam, tidak ada kata baginya zaman sekarang ini tidak bisa baca Quran. Nah, itu bagian yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wa minal fawaidil lati zakaraha ulama, dan di antara manfaat-manfaat, faidah yang disebutkan oleh ulama tentang zikir, annahu sababun linaili ridallahu ta'ala wa mahabbatihi wa qurbi minhu wa huwa sababun litardi syayatin wa izalatul hammi wal ghammi wa mahwu sayyiati kama kana min ashalil ibadat wa aqalluha masyaqqah. Zikir kepada Allah itu, bagian yang kedua itu, karena zikir ini diantaranya sebab perantara kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang selalu ingat kepada Allah dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul ya, Ibu ya, Bapak ya. Sababun linaili ridallah. Zikir ini menjadi perantara untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Allah. Kan dalam hadis itu, orang yang mengingat aku itu satu jengkal, Allah akan mengingat kita itu satu hasta. Orang yang datang kepada Allah itu 10 cm, Allah datang 1 meter. Terus begitu. Jadi makanya la tai'asu min rahmatillah. La tai'as. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Bagi kita mungkin yang belum bisa continue, belum bisa istimrar dalam berzikir, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir. Nah, ini yang kedua itu zikrullah. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna lis-shaimi da'watun la turad
wa takunu hadhihi da'wah inda fitrihi. Inna lis-shaimi 'indahu fitrihi inna lis-shaimi 'indahu inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watun matrad. Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis sahih. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna lis-shaimi da'watun la turad wa takunu hadhihi da'wah 'inda fitrihi. Jadi dalam hadis Rasul, orang yang sedang berpuasa doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Bisa dikabulkan di dunia mubasyaratan atau dikabulkan nanti di akhirat, disimpan untuk tabungan kita, untuk investasi kita. Di mana doanya itu? Inna lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun matraddu. Saat buka berpuasa, itu doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, 5 hari ke depan. Jadi kalau habis buka puasa, kita berdoa kepada Allah. Kan kemarin sudah tersampaikan. Ciri-ciri mereka orang-orang saleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan mereka. Salafus saleh alladzina yatamassakuna bihadzal din. Orang yang selalu continue memegang agama ini, yang selalu mencari kebaikan agama itu, orang-orang saleh. Selama ia berpuasa Ramadan, saat berbuka puasa, yuhasibu nafsah. Ia selalu mengintrospeksi diri, hal saumana atau hal saumuna indallahi mardudun au matrudun au makbulun. Setiap habis buka puasa selalu dikatakan pada dirinya, apakah puasa yang saya lakukan hari ini diterima oleh Allah atau tidak? Maka berdasarkan hadis ini, la turaddu anna da'watas shaimu la turaddu, atau anna lis-shaimi da'watun la turaddu. Terdapat keistimewaan, kemuliaan bagi orang yang berpuasa saat dia berdoa tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbuka puasa. Maka ketika kita katakan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat zoma'u wa btalatil uruku wa sabatil ajru insyaallah. Itu kita katakan berdoa kepada Allah. Nah, itu adalah kewajiban yang kita harus lakukan saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu zikir kepada Allah. Banyak sekali dalilnya, luar biasa sekali dalilnya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus ini ada juga nih, istighfar perbanyak. Doa kepada Allah, istighfar. Zikrullahi asna'a sujud. Termasuk nyebut Allah, perbanyak mengingat Allah saat kita sujud dalam sholat. Itu sudah saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha katsiran wasabbahuhu bukratan wa asilan. Fasanau ala Allah ta'ala yakunu masalan bitasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Banyak ragamnya berzikir itu. Bisa dengan selalu istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, itu paling rendah uslub istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mau diperpanjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min ma'asi wal junub la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo istighfar. Ada yang sayyidul istighfar, rajanya istighfar, sayyidi istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu na'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambin faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau mau pakai sigat jamak, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambin faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu macamnya banyak sekali istighfar itu. Tasbih subhanallah wa khafifatani kalimatani khafifatani saqilatani fil mizani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat nanti di akhirat. Berat pahalanya di timbangan nanti. Di timbangan itu berat tapi ringan diucapkan. Kalimatani khafifatani, 2 kalimat yang ringan sekali diucapkan di lisan. Saqilatani fil mizani, berat nanti saat ditimbang di mahsyar itu, yaumul hisab itu. Khafifatani kalimatani khafifatani saqilatani fil mizani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allah. Itu tuntunan yang disampaikan oleh para ulama untuk selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jika mana zikir yang paling utama itu baca Quran, tetap. Baca Quran itu termasuk prioritas utama dalam kita berzikir. Nah, zikir doa. Karena bagaimana cara kode etik kita berdoa? Bagaimana ada berdoa? Jadi doa itu ada syarat dan rukunnya. Apa itu diantara adab-adab berdoa itu? Ini muallif hadzal kitab sampaikan. Di antaranya zikru doa lillah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu dalil-dalilnya, dalil syawahid tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa mukhul ibadah. Jadi zikir, doa itu satu paket yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan. Ini ada di antaranya nih. Syurutud doa, syarat doa. Ad-du'a lillahi ta'ala lahu syurutun katsiratun. Nasat 'alaiha al-ahadits an-nabawiyyah syarifah. Ini syarat berdoa. Pertama, at-tawajjuh ila Allah ta'ala bid-du'ai fil awqat allati yakunu du'a'u fiha aqrabu ila al-ijabah wa hiya yaumu Arafah. Wa hiya yaumu Arafata min as-sanah. Wa syahru Ramadan fi minal ashhur wa yaumul jum'ati minal usbu' wa waqtu sahuri fil lail. Menghadap Allah dalam berdoa itu banyak sekali syaratnya. Di antaranya atau berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang tepat dan berkualitas serta lebih dekat diijabahnya oleh Allah. Wahya yaum Arafah minas sana. Dalam hitungan tahun. Lagi-lagi disampaikan oleh pengarang buku ini hari Arafah. Kemarin sudah panjang lebar kita bahas tentang berdoa di hari Arafah. Tentang puasa di hari Arafah keutamaannya. Nah, muallif hadzal kitab lagi-lagi mengatakan doa menghadap Allah itu harus pilih-pilih waktu dan tempatnya dari hitungan tahun, maka Arafah min sana itu doa di Arafah.
Wa syahru ramadhana minal ashhur. Kalau di bulan itu harus kita berfokus berdoa kepada Allah, itu bulan Ramadan. Harus kita fokus. Jadi kalau tahunan Arafah, kalau bulanan itu Ramadan, wal usbu'iyya yaumul jum'ah. Kalau Jumat itu mingguan. Jadi kalau tahunan itu di Arafah, kalau bulanan kita harus fokus di Ramadan, kalau mingguan itu di hari Jumat, kalau harian waktu sahuri minal lail. Kalau harian itu sepertiga malam atau seperempat malam saat waktu sahur. Jadi ini doa-doa alladzi doa lillahi ta'ala lahu syurutun kasiratun nasrat 'alaiha al-ahadits an-nabawiyyah syarifah wa hiya at-tawajjuh ila Allah ta'ala bidu'a fi awqatil lati yakunu du'a'u fi aqrab ila ijabah. Jadi kalau kita berdoa itu biar lebih cepat dikabulnya doa kita itu. Tahunan itu Arafah. Bulanan syahrul Ramadan. Jadi 12 bulan fokus di Ramadan. Mingguan dari 7 hari fokus hari Jumat. Dari harian setiap hari kita fokus seperempat malam atau waktu sahur. Wan nasu niyamun. Orang lain tidur, kita bangun kepada Allah, salat munajat kepada Allah, itu waktu-waktu yang aqrabu ilallah al-ijabah. At-tawajjuh ilallah ta'ala bid-du'ai fi ahwalil lati yakunu du'a fi aqrab ila al-ijabah. Wa hiya 'inda nuzulil ghaiz. Wa 'inda iqamatis shalah. Wa bainal azani wal iqamah wa asna'is saumi wa 'inda sujudi haitsu yakunu al-'abdu aqrabu ma yakunu min rabbih wa huwa sajidun. Selanjutnya itu ini syarat berdoa, syurutud doa menurut beliau dalam buku ini. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dengan berbagai aneka ragam doa yang dipanjatkan untuk lebih cepat Allah ijabah, ada waktu-waktu tertentu. Pertama, inda nuzulil ghaiz, ketika hujan turun, silakan berdoa. Hujan turun, cepat berwudu, berdoa kepada Allah. Wa inda iqamatis salati, ketika iqamah, ketika azan, ketika salat, iqamatis salat, mau salat atau sedang salat, itu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa bainal azani wal iqamah, waktu antara azan dan iqamah itu tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asna'is siyami, pada saat berpuasa itu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inda sujudi haitsu yakunu al-'abdu aqrabu ma yakunu min rabbihi wa sajid. Waktu sujud, karena itu tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah saat dia bersujud hina tapi masih bisa mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut beliau. Jadi at-tawajjuh ila Allah ta'ala bid-du'a fi ahwalil lati yakunu du'a fi aqrabu ila ijabah. Hiya 'inda nuzulil ghaiz au 'inda nuzulil matar wa 'inda iqamatis shalah wa bainal azani wal iqamah wa asna'is saumi wa 'inda sujudi haitsu yakunul 'abdu aqrabu ma yakunu min rabbi wa huwa sajid. Itu waktu-waktu atau bahasa beliau ini syurutud doa. Syarat-syarat berdoa itu harus dilakukan. Dipilih waktu-waktunya. Yang ketiga, as-salis ad-du'a mustaqbilal qiblati. Jadi doa itu madhep ke kiblat.
madep ke Ka'bah sekarang ini. Karena kiblat kita dulu sebelum dipalingkan ke Ka'bah, ke Mekah, kiblat kita umat Islam itu Baitul Muqaddas atau Aqsa, Palestina dulu. Sekarang Ka'bah, Mekah kiblat kita. Maka kalau berdoa menghadap Ka'bah, menghadap Mekah, menghadap kiblat, itu syarat berdoa. Bukan sembarangan kita berdoa. Kalau kita sedang sholat, masalah jadi imam. Lalu kebiasaan kita itu setelah jadi imam, selesai sholat kita berbalik ke makmum, menghadapi makmum. Saat menghadapi makmum, itu kita biasa aurat, zikir yang masyru', yang maksurah. Selesai itu doa. Imam, dia menghadap kiblat lagi. Berdoa menghadap kiblat, bukan berdoa menghadap jamaah. Ini kalau lihat dari konten yang ditulis, konteks yang ditulis dalam buku ini. Mustaqbilal qiblah. Jadi berdoa itu menghadap kiblat. Ai khaliyatun biduni ata'ima ya talabahu min fadli wa karami. Nah, di sini lagi waraful yadaini bihaisu yazharu bayadul taini idh qala Rasulul Karim. Jadi berdoa itu angkat tangan kalau berdoa itu. Waraful yadain, mengangkat kedua tangan. Sampai Rasulullah itu dalam satu hadis karena mengangkat tangannya terlalu tinggi sampai Rasulullah terlihat keteknya itu ini putih, terlihat kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlihat putih Rasulullah SAW saat berdoa, menandakan Rasulullah berdoa angkat tangan. Rasulullah berdoa angkat tangan itu dalam sebagian dikatakan hadis. Waraful yadain, kalau berdoa angkat tangan, menunjukkan keseriusan kita kepada Allah, angkat tangan kita. Jangan berdoa nggak pakai apa namanya, nggak angkat tangan. Doanya juga lemes, bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadap kiblat, angkat kedua tangan kita, tinggikan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mashu lil wajhi bil yadaini fi akhir doa. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a yadayhi fid du'a. Oh bukan. Oh ini. Sallallahu liqauli liqauli Rasulillah mashu lil wajhi bil yadaini fi akhir du'a liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salullaha bibutuni akfafikum wala tas'aluhu bizuhurikum fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum. Ketika kita sudah angkat tangan, ketika kita berdoa kepada Allah, ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza faragtum, ketika kita sudah selesai berdoa, famsahu biha, maka famsahu biha wujuhakum, maka usap muka kita. Jadi kalau kita selesai doa, angkat tangan kepada Allah, menghadap kiblat, angkat tangan. Selesai berdoa, faiza faragtum biddu'a famsahu wujuhakum, maka usap muka. Kita berkatakan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang biasa kita lakukan. Ternyata itu ada keterangan dalilnya. Yang selanjutnya, ad-du'a biduni raf'il basari ila sama. Faqad qala Allah ta'ala, faqad qala sallallahu alaihi wasallam.
liyunabbihunna aqwamun an rafi absarihim ila samai inda du'a aw litakhattu fihi absaruhum wa hadha ya as-salatu wa hadha fi as-salati aidan. Jadi kalau mengangkat mata ke langit itu nggak boleh. Yang dianjurkannya itu mengangkat tangan, bukan mata itu ke langit. Mata menjalar ke langit, bukan. Jadi salat doa itu angkat tangan dan biduni rafil basar ila sama, dengan tidak melihat mata ke langit begini berdoa. Itu bukan begitu. Hanya tangan yang dianjurkan itu karena kondisi orang yang berdoa itu mengangkat matanya ke langit itu seperti orang yang sholat. Karena sholat untuk khusyuk nggak boleh. Kita itu mata itu ke langit, mata itu ke depan, hanya fokus ke sajadah. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya, orang yang sholat matanya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, melirik ke sana ke sini, itu disambar oleh malaikat, oleh syaitan. Bukan malaikat, oleh syaitan. Disambar matanya itu, dicolok matanya oleh setan. Kalau orang yang sholat itu matanya jelalatan. Maka ketika kita bersolat, fokus kepada sajadah yang di depan. Jangan ke kiri kanan. Karena kalau kita ke kiri, dicolok sama malaikat. Mata kita, sama setan mata kita. Dicolok oleh malaikat, bukan setan. Gitu. Jadi dilarang sekali kita sholat dalam kondisi jelalatan matanya. Oke. Nah tadi itu angkat tangan, tapi bukan angkat mata. Yang disunahkan, yang disyaratkan dalam syarat berdoa. Jadi syurutud doa, saya ulangi lagi, at-tawajjuh ilallah, menghadap Allah fokus. Bisa dengan waktu, bisa dengan tempat. At-tawajjuh ilallahi bid-du'a fi ahwalil lati yaqut. Oke, itu dari segi tempat aqrabu ilal ijabah. Pertama, hujan turun dan sebagainya. Terus mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Selanjutnya raf'ul yadaini, angkat tangan kalau berdoa. Terus mashul wajhi bil yadaini, usap muka selesai doa. Terus doa biduni rafil basar ila sama, doa itu nggak boleh mata kita jelalatan ke langit, ke atas nggak boleh. Doa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub liqaulillahi ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal asal wal asbi bil ghadati wal asyi. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada waktu-waktu, ada tempat-tempat yang harus kita lakukan. Doa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub, pagi sebelum matahari muncul itu kita berdoa tuh. Itu tepatnya fajar shodiq, syuruk. Pagi fajar shodiq itu imsak. Sebelum subuh atau habis subuh. Itu waktu-waktu itu dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'asyi. Qala ta'ala ta'ala afdalu man su'ila wa khairu man ata. Allah adalah tempat kita berpijak. Tempat kita bermohon, tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu banyak sekali lah. Banyak sekali syarat berdoa. Di sini ada lagi al-adab ad-doa. Cara adabnya, kode etik kita berdoa. Ad-doa lahu adabun kasiratun nasat 'alaiha al-ahaditsun nabawiyyatus syarifatu wa hiya al-bad'u fid du'ai bi zikrillahi ta'ala walhamdulillahi ta'ala wassana 'ala Allah ta'ala summa bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ad-du'a bima syaa, summa khatama du'a bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Di sini dicantumkan lagi.
adab kita berdoa, tata cara kita berdoa agar diterima doa kita kepada Allah. Pertama, kalau mau berdoa, mulai dengan menyebut Allah. Dengan ucapan Alhamdulillah. Muji Allah. Kita selalu katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini amma huwa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Nah itu alhamdulillah tuh. Mulai itu. Walhamdu walhaul hamdu wassanau alaihi summa bis salati ala Rasulillah. Kemudian setelah alhamdulillah, setelah baca alhamdu itu langsung baca sholawat. Tadi saya ulangi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afini amma wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Itu memuji Allah. Kemudian sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Baca sholawat. Jadi alhamdulillah. Puji Allah. Terus baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ad-du'a'u bima sya'a. Kemudian silakan berdoa. Terserah kebutuhan kita, tergantung seleranya. Jadi puji Allah dengan alhamdulillah, uslubnya bermacam-macam, banyak uslubnya. Gayanya bermacam-macam, sifatnya beraneka ragam, silakan. Tujuannya pertama sebut Allah. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga baru terserah kita apa yang mau kita minta. Summa khtamma du'a bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa khtutima. Kemudian diakhiri doa itu dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahirabbil alamin. Itu yang selalu kita sama-sama selalu ada berdoa itu kita lakukan. Pertama, alhamdulillah. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, doa apa yang kita minta. Yang keempat, kita kembali lagi baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya pungkas begini, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afini amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim tabarak wa ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasul ajma'in. Itu salawat. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus doa terserah kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atik riqaba abaina wa ummahatina. Allahumma rabbana. Terus itu. Nah, terakhirnya Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahirabbil alamin. Itu tutup dengan baca sholawat. Jadi pertama adabnya berdoa baca alhamdulillah, muji Allah. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga doa terserah kita. Yang keempat baca sholawat. Itu adab berdoa. Jadi jangan asal mau aja doa itu. Jadi harus apa namanya sesuai dengan doa bima syaa ma yuslih dunyahu wa ukhra wa akhiratuhu fa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah yuhibbu ayus'al wa afdalul ibadat wa afdalul ibadah intazarul farhi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang, sangat senang kalau dipinta terus. Jadi kalau manusia dipinta itu emosi, marah, segan. Segan artinya bosan. Maka kalau Allah itu dipinta, dimohon, senang sekali Allah diminta permohonan oleh hambanya. Jadi itu syarat diantara kita bagaimana kita berdoa. Keduanya, selanjutnya wa doa bisautin munkhafidin bainal makhafatatin baina al mukhafatati wal jahri liqauli Aisyah wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha. Jadi kalau doa itu jangan terlalu teriak, jangan teriak-teriak, jangan juga terlalu nggak ada suaranya. Ya bersuara normal saja.
bersuara normal. Itu apanya adab berdoa. Yang selanjutnya doa bitadarruin wa khusyuk. Doa selalu rendah hati, khusyuk kepada Allah, tazallul kepada Allah. Wa tazalluli wa khudu'i yaqulullahu ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Fadu'a'u yakunu bilisaniz zalati wal inkisari la bilisanil fasahati wal itlaq. Itu tadi tadarru. Doa bikulli adabin visual. Tetap kita harus menjaga kode etik. Kita punya cara kalau berdoa itu yang layak lah kita berdoa. Jangan kita nggak mampu kita berdoa, jangan. Karena usia kita udah 40 tahun, ya Allah berikan saya ya Allah kembalikan umur saya ke 20 tahun. Enggak, yang begitu enggak akan dijabah. Jadi bikul adabin ane soal, ya harus menjaga juga kode etiknya. Yang layak, yang masuk akal kita berdoa itu. Wa tajammulu fit talabi, dan harus baik-baik kalau yang minta itu. Jangan yang jelek. Al-iksar fid du'a asna ar-rakha liqauli sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayastajiballahu lahu inda syada'idi falyuksir ad-du'a birrakha. Selanjutnya yang kita harus lakukan dalam berdoa itu tetap harus pegang kode etik berdoa. Cara berdoa harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala saat memohon. Maka pergunakan cara itu dengan baik. Maksud baik itu ya kita memuji Allah, baca salawat kepada Rasulullah, mintakan permohonan kita, kembali lagi bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa itu yang layak, jangan yang tidak layak didoakan. Berdoa untuk yang tidak layak. Itu kode etiknya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita, permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara rangkaian kedua, ruhaniyatus saumi itu zikrullah. Nah, masih tersisa itu qiyamul lail. Ada qiyamul lail, sholat malam, i'tikaf, Lailatul Qadar, zakat fitrah, dan Idul Fitri. Insya Allah bab ini akan terselesaikan oleh kita karena kita masih punya waktu 4 hari lagi. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas sampai dengan nanti kita akan bahas tentang salat Idul Fitri pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan karena ini juga sudah Masya Allah sudah terlewat jauh jamnya. Ya mudah-mudahan kajian kita di siang hari ini, di sore hari ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat saya dan umumnya buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kajian kita ini, kajian keilmuan kita ini terbebas dari riya, ujub, takabur yang semua itu menghancurkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan li'afin yamma wa yaghfir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa sallim tabarak wa ta'ala wa sahabati sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika. Mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi zambi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim ya maulana taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akhiri pengajian kita di hari ke-25 sore hari ini dengan kita istighfar kepada Allah.
kita bacakan doa kafaratul majalis atau kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapusi dosa-dosa kita dalam kajian ini. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li man haqquna alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.